Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaisa, Prodi PGSD kelas C5. Di sini saya akan membahas tentang tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai bagaimana konsep tentang model pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, dalam model pembelajaran bahasa Indonesia merupakan model pembelajaran peranan yang sangat penting karena jika guru berhasil menyesuaikan antara karakteristik yang dimiliki peserta didik dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada model pembelajarannya, maka pada saat pembelajaran di kelas akan berlangsung secara efektif dan efisien. Zaman yang semakin maju membuat model pembelajaran terpengaruhi. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran dari yang sederhana sampai yang kompleks dan rumit sehingga membutuhkan banyak alat bantu dalam penerapannya. Hal tersebut juga terjadi pada model pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar yang mana terus mengalami perkembangan. Model-model pembelajaran bahasa Indonesia antara lain yaitu ada Discovery Based Learning, kemudian yang kedua ada Project Based Learning, dan yang ketiga adalah Problem Based Learning. Nah, dalam Discovery Based Learning itu yang pertama itu ada yang namanya menciptakan stimulus. Nah, dalam Discovery Based Learning adalah teori belajar yang menempatkan peserta didik sebagai pembelajaran aktif. Yang pertama itu menciptakan stimulus. Penciptaan stimulus dilakukan pada saat peserta didik melakukan aktivitas mengamati fakta atau fenomena dengan cara melihat. Dan yang kedua itu menyiapkan pernyataan masalah. Pernyataan masalah yaitu tahapan kedua dengan guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan. Dan yang ketiga mengumpulkan data atau mencoba. Yaitu di sini tahap ketiga yaitu ketika eksplorasi berlangsung peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan masalah tersebut. Kemudian yang keempat mengolah data. Nah, mengolah data di sini itu yaitu peserta didik melakukan pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh baik melalui wawancara, observasi dan metode lainnya. Kemudian yang kelima memverifikasi data. Memverifikasi data di sini yaitu pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya jawaban atas masalah. Kemudian yang terakhir itu menarik kesimpulan. Nah, tahap menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip dan berlaku untuk semua masalah. Kemudian di sini ada proses based learning. Yang pertama itu ada menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, dan menyusun jadwal, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek, kemudian menguji hasil dan mengevaluasi kegiatan. Kemudian di sini ada problem based learning. Nah, di sini ada langkah-langkah yang mengkoordinasi peserta didik pada masalah. Itu yang pertama itu ada tujuan utama pembelajaran menyelidiki masalah-masalah yang penting dan bagaimana menjadi peserta didik yang mandiri. Kemudian yang kedua, permasalahan dan pernyataan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak benar. Sebuah masalah yang rumit atau kompleks menjadikan banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan. Kemudian yang ketiga, selama tahap penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi. Pendidik dan akan bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu, namun peserta didik harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan temannya. Dan yang keempat, selama tahap analisis, peserta didik akan didorong untuk menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan. Semua peserta didik diberikan peluang untuk berperan serta pada penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka. Kemudian yang terakhir itu mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari saya terkait model pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.